Ketika datang Ibnu Khaldun berpikiran lain, melakukan hal yang sebaliknya yang dilakukan oleh Aristoteles. Beliau tidak menjadikan ilmu metafisik itu sebagai landasan bagi pada ilmu-ilmu yang lainnya. Gitu. Bahkan melakukan hal yang sebaliknya. Bagaimana? Beliau menjadikan ilmu as-sayyid, ilmu pokok, ilmu yang melandasi ilmu-ilmu yang lainnya adalah ilmu al-ijtima, ilmu umran basyari, ilmu sosial. Gitu kan. Sehingga nantinya pemikiran beliau itu ya artinya ilmu ijtima ini menjadi dasar daripada humaniora yang ada pada zaman sekarang gitu. Maka semua ilmu-ilmu yang ada di humaniora yang terkait dengan ilmu manusia, ya, baik itu antropologi, baik itu sosiologi, psikologi gitu kan, baik itu sejarah, hukum dan sebagainya, itu semuanya menginduk kepada ilmu ijtima ini yang dibilang oleh Ibnu Khaldun sebagai ilmu umron basyari. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwasanya ini sebagai landasan pemikirannya gitu kan. Dalam anggapan beliau, filsafat dan juga ulum akliyah itu tidak mungkin ditentukan atau ditahdid masailnya, maudu'nya gitu kan ya, atau pembahasannya, objek-objeknya tidak mungkin ditentukan oleh filsafat itu sendiri. Akan tapi ia ditentukan oleh ilmu tadi, yaitu ilmu ijtima, ilmu umron basyari. Itu dalam perspektif beliau, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu sebagai konsekuensinya, sebagai efeknya beliau bisa memberikan terobosan baru ke dalam dunia ilmu. Beliau menjadikan sejarah itu sebagai ilmu. Ada yang disebut dengan ilmu sejarah gitu kan. Sebelum Ibnu Khaldun, dari sejak Aristoteles sampai beliau lahir, tidak pernah ada yang disebut dengan ilmu sejarah. Sejarah itu bukan ilmu gitu kan ya. Karena dia terkait dengan a'yan, terkait dengan entitas-entitas, terkait dengan hal-hal yang bersifat partikular gitu kan ya. Nah, dengan demikian ya lahirlah ilmu-ilmu lainnya gitu dari teori Ibnu Khaldun. Oleh karena itu menurut Profesor Dr. Abu Ya'rub Marzuki, pemikiran Ibnu Khaldun ini menjadi dasar daripada ilmu humaniora yang ada sekarang gitu. Ya. Seperti itu. Walaupun sebelumnya Al-Farabi telah mengarang tentang nazriyatul wujud misalkan, ya, tentang teori wujud, ontologi, yang darinya lahir teori-teori tentang ilmu yang terkait dengan hubungan-hubungan interaksi sosial, tentang ilmu kemanusiaan dan sebagainya, ya. Nah, akan tapi pemikiran Al-Farabi tidak bisa dijadikan sebagai landasan sebagaimana halnya pemikiran Ibnu Khaldun. Jadi ilmu humaniora tidak mengacu ke Al-Farabi. Kenapa? Karena Al-Farabi masih menjadikan pemikiran Aristoteles atau metafisika, ya, sebagai al-ilmu as-sayyid, sebagai ilmu pokok, ilmu induk yang melandasi ilmu-ilmu yang lainnya gitu kan. Berbeda dengan Ibnu Khaldun, ya. Bahkan dengan kemunculan Ibnu Khaldun, ini adalah fase yang sebenarnya di mana umat Islam mampu terbebas dari cengkraman atau dominasi pemikiran Yunan, dari dominasi filsafat Yunan. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah generasi setelah Ibnu Khaldun tidak mampu mendalami hal ini, tidak mampu meneruskan proyek yang dibangun oleh Ibnu Khaldun karena kondisi politik ketika itu, karena situasi
ekonomi umat Islam ketika itu, terutama adanya serangan yang bertubi-tubi, ya, khususnya dari bangsa Mongol ke dunia Islam, ya. Sehingga umat Islam tidak mampu melanjutkan proyek beliau. Nah, yang menjadi PR bagi kita adalah bagaimana supaya kita mampu memahami ilmu-ilmu yang ada dan menjadikan darinya al-ilmu as-sayyid yang menjadi pokok atau dasar, landasan bagi ilmu-ilmu yang lainnya. Ada paling minimal ada dua hal, ya. Ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, supaya kita bisa mengembalikan efektivitas dan peran ilmu-ilmu yang ada, yang sudah kehilangan perannya atau fungsinya di abad pertengahan, ya. Yang kedua, supaya kita bisa melahirkan ilmu-ilmu baru, gitu kan, ya, atau melandaskan di atasnya ilmu-ilmu baru, gitu kan, ya. Seperti itu. Dan ini yang akan kita kaji dan kita jawab, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.